Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, Dr. Andes Haji Sayroji MAG, yang saya hormati segenap Dewan Guru, karyawan, staf TU MAN 2 Banyuwangi. Tak lupa juga siswa-siswi MAN 2 Banyuwangi yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Nah, di sini saya Maininda Fairina Putri akan menyampaikan kultum yang bertemakan sholat merupakan tiang agama. Dalam sebuah hadis yang berbunyi as-sholatu imaduddin, yang artinya sholat merupakan tiang agama. Nah, sebagaimana halnya rumah, apa yang terjadi dengan rumah tersebut jika tidak memiliki tiang sebagai penyangganya? Sudah pasti rumah tersebut akan roboh kan? Nah, agama juga seperti itu. Nah, dalam rukun Islam, sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua, lalu diikuti dengan zakat, puasa, lalu haji. Nah, tak hanya itu menandakan bahwa sholat merupakan penyangga, merupakan tiang bagi kita semua yang beragama. Seumpamanya ada seseorang ya berucap, aku meskipun gak sholat, aku sering kok puasa sunnah. Terus aku juga rutin kok bayar zakat. Aku juga dalam setahun 3 kali kok naik haji. Soalnya kalau Torik 2 bulan udah haji. Nah, itu jangan ditiru ya teman-teman. Karena apa? Di akhirat nanti amal ibadah yang akan dihisab pertama kali adalah amal sholat ya teman-teman. Nah, kemudian dalam sholat itu juga ada tingkatan imannya, ada 3 tingkatan. Nah, tingkatan yang pertama itu iman yang masih rendah, di mana seseorang itu berpikir sholat itu ditunda-tunda gitu ya. Jadi sudah waktu azan, sudah masuk waktu sholat, dia masih menunda-nunda, masih ada nantilah, esoklah, lusalah. Siapa yang menjamin? Ya kan, kita masih hidup sampai esok. Nah, kemudian yang kedua, iman yang kedua ini, seseorang biasanya menganggap sholat itu hanya sebagai kewajiban, hanya sebagai tugas yang perlu dilakukan. Jadi ketika sudah sholat, ya sudah, biasanya orang tersebut tidak bisa merasakan nikmatnya sholat, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ini biasanya iman yang paling tinggi. Orang tersebut menganggap sholat itu sebagai kebutuhan. Jadi dia menyamakan sholat itu sama halnya dengan makan, kebutuhan yang harus wajib dipenuhi. Nah, dari ketiganya, menurut kalian semua, mana yang lebih baik? Tentunya semua baik semua. Karena apa? Yang tidak baik itu ketika seorang tidak mau melaksanakan sholat. Nah, ada beberapa tips untuk kalian semua agar bisa meningkatkan keimanan dalam melaksanakan sholat. Yang pertama, jangan menunda-nunda sholat. Saat azan sudah berkumandang masuk ke dalam gendang telinga kalian semuanya, segeralah ambil wudhu, laksanakan sholat. Jangan masih ditunda-tunda, jangan masih nanti dulu lah, apalah, masih inilah, masih itulah. Karena apa? We never know. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Mungkin beberapa menit kemudian. Nah, kemudian yang kedua, berkumpullah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehah. Karena apa? Ada peribahasa mengatakan seperti ini,
Jika kamu berkumpul dengan para pedagang parfum, maka kamu akan terciprat wanginya. Tapi jika kamu berkumpul dengan pedagang ikan, kamu akan terciprat amisnya. Nah, jadi jika kamu ingin menjadi orang yang baik, kamu harus berkumpul dengan mereka yang baik, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, jangan pernah menganggap bahwa Allah itu butuh sama sholat kita. Sholat itu yang butuh itu kita, bukan Allah. Karena apa? Sholatlah yang akan menjadi penyelamat kita di akhirat kelak. Jadi jangan sekali kalian berpikir, aku sholatlah, Allah kan butuh sholatku. Tidak, kalian salah jika berpikir seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, sholat itu adalah penyelamat kita di akhirat. Maka sholatlah sebelum kalian yang akan disolatkan. Penyesalan itu berat ya, jangan sampai kalian semua itu terlambat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Karena saya ini manusia, bukan nabi ya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.